warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu muatan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, mengetahui pengertian globalisasi. Kemudian mengetahui faktor penyebab globalisasi dan mengetahui macam-macam kerjasama antar negara. Tahukah kalian bahwa negara-negara di dunia saling bergantung satu sama lain, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Keadaan ini membuat proses pertumbuhan yang cepat dan pesat di seluruh negara-negara dunia yang dinamakan globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe, artinya dunia. Globalisasi berarti mendunia. Kemajuan teknologi dari hari ke hari berperan penting dalam terciptanya proses globalisasi kerjasama antar negara anggota ASEAN. Dengan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara ASEAN. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Globalisasi menunjukkan semakin meningkatnya kebergantungan antar individu dan antar masyarakat di seluruh dunia. Dengan kata lain, globalisasi juga bisa diartikan masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia yang mengakibatkan aktivitas yang sebelumnya terbatas secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas sampai mendunia. Globalisasi terjadi karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, seperti media elektronik yang dapat menembus ruang dan waktu, sehingga informasi yang terjadi di suatu negara dapat diakses oleh negara lain dengan mudah. Yang kedua, adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjamin kemudahan terlaksananya transaksi ekonomi antar negara. Yang ketiga, adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi, sehingga memudahkan pengiriman barang dan jasa kepada luar negeri dan sebaliknya. Yang keempat, adanya kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat, sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara. Teman-teman tentu pernah mendengar tentang kerjasama antar negara atau kerjasama internasional kan? Dalam bernegara, masing-masing negara tidak bisa terlepas dari kerjasama antar negara. Jadi, apa itu kerjasama antar negara ya? Kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Kerjasama antar negara adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara. Kerjasama antar negara bisa juga disebut kerjasama internasional. Misalnya, kerjasama Indonesia dengan Singapura sudah merupakan bentuk kerjasama antar negara atau kerjasama internasional. Kerjasama internasional mencakup beberapa bidang. Artinya, hal-hal yang dijadikan isi kerjasama adalah bidang atau urusan dari negara-negara yang terlibat. Bidang ini mencakup kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan,
dan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama dilakukan oleh banyak negara mengenai suatu urusan tertentu. Adapun macam-macam kerjasama, yang pertama yaitu ada bilateral, regional, dan multilateral. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman mengenai macam-macam kerjasama. Yang pertama yaitu bilateral. Bilateral yaitu bentuk hubungan kerjasama atau diplomatik antara satu negara dengan lainnya, karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya yaitu hubungan kerjasama Indonesia dengan Malaysia dan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan pemberangkatan haji. Yang kedua yaitu regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini dilakukan karena adanya satu kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan pertahanan. Biasanya kerjasama regional ini bisa terjadi jika negara-negara tersebut tergabung ke dalam organisasi yang sama. Contohnya yaitu kerjasama Uni Eropa dan kerjasama antar negara di ASEAN atau Organisasi Kawasan Asia Tenggara. Nah, ini merupakan contoh kerjasama ASEAN yang termasuk ke dalam kerjasama regional. Yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Kerjasama antara suatu kawasan atau instansi dan kawasan anggota terdiri dari dua jenis, yaitu anggota utama, yaitu negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada. Kemudian ada anggota aktif, yaitu negara kecil yang peranannya terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Nah, contohnya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang globalisasi dan faktor-faktor yang menyebabkan globalisasi serta macam-macam kerjasama antar negara. Kita tutup sama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.